Jenengan sinten? Cut. Waduh, keren banget. Ini salah satu film yang terkenal itu bukan sih? Iya, tebak apa dong? Yang gini-gini gitu. Iya, bukan sih? gini-gini. Oh, gini-gini gitu ya. Iya. Yes, yang ijo-ijo itu ya. Iya. Di sini ada teman kita. Wah, teman kita namanya Kak Princesa Leticia. Wah, selamat datang. Iya, di halo podcast semuanya. kita. Hai. Balik lagi di T3 Ting Teng Talk, masih bersama aku Thalia, di sini ditemani aktris cantik dari Yogyakarta. Iya. Boleh perkenalkan dulu nggak? Halo semuanya, aku Princesa Leticia. Dari mana sekolahnya? Aku dari SMP Setelah 2 Yogyakarta. Wong kene rek. Oh, nerek Surabaya ya. Wong kene. Waduh. Ini kan karirnya nih sangat berkembang di dunia peraktingan. Amin. Ya. Waduh, amin sekali. Filmnya udah banyak, salah satunya yang tadi itu Badarauhi di Desa Penari. Kalau selain itu, coba sebutin. Selain itu, untuk yang layar lebar, aku ada Pesan untuk Tuhan. Lalu yang kayak di video apa di Disney Plus itu aku ada Losmen Bubroto. Oke, Losmen Lalu ada apa lagi ya? Wah, saking banyaknya ini. Kenapa? Maminya memberi kode ini. Ini spill dikit nih, Mami selalu menemani ya. Iya, Mama selalu nemenin aku. Selalu support gitu ya. Iya. Tapi sebelum ngobrol jauh nih ya tentang gimana karirnya di dunia perhororan ini. Iya. Itu awal mulanya kamu sendiri tuh tahu kalau kamu bisa acting tuh kapan? Awal mulanya itu aku tuh sempat ikut syuting pada umur 2 tahun. 2 tahun? Iya. Masih tini-tini Iya, gitu. itu jadi ekstras aku ditemenin sama mami aku. Lalu setelah itu saat corona, itu aku ada grup yang kita kan gabut nih ya, kita di rumah terus, kita nggak sekolah gitu. Akhirnya kita sering main-main dan kita tuh mempunyai minat dan bakat yang sama. Itu kita bisa nyanyi, kita bisa model, bisa. Aku dulu belum bisa acting, aku baru belum tahu gitu. Lalu suatu saat akhirnya mami aku berinisiatif untuk membentuk itu grup agar diseriusin aja gitu. Lalu kita ditawar sutradara untuk bikin film pendek di YouTube. Nah dari situ aku mikir kok ini seru, acting tuh seru, syuting tuh seru. Akhirnya aku tertarik dan dari situ aku mau lebih profesional. Akhirnya aku les di Ocik Studio. Oke, Begitu namanya awal mulanya. Ocik Studio. Ocik Studio. Oke, jadi dari situ kamu mulai ngembangin bakatmu di dunia peraktingan gitu ya. Dari situ. Nah, kalau layar lebar pertama kamu? Layar lebar pertama aku tuh ada judulnya Surat untuk Tuhan. Iya, Surat untuk Tuhan. Oke. Itu aku di situ jadi anaknya pemeran utama kalau nggak salah. Iya gitu. Wah, mantap betul ya. Jadi sebelum merambah ke dunia horor, kamu juga coba genre lain gitu ya? Iya, aku di genre lain dulu baru suatu saat dapat Badarauhi itu mulai naik lagi namaku di situ. Oke, nah kalau tadi udah di awal nyoba genre yang bukan horor, itu genrenya apa sebelumnya? Itu apa ya? Itu kayaknya lebih ke Kisah kehidupan gitu iya, ya? kisah kehidupan Oke, gitu. nah itu kamu kenapa memantapkan diri sekarang untuk terjunnya di dunia perhororan? Sebenarnya bukan memantapkan diri sih, tapi itu rezekinya, Oke, dapatnya di rezekinya. situ. Jadi kalau misalnya acting gitu kan aku nggak bisa milih tuh. Kita dapat tawaran casting masuk gitu, kita nggak bisa milih tuh. Jadi dapatnya horor, kita terima itu ya rezekinya di situ. Nah, seringnya juga horor iya. ya? Oke, ini kalau kamu lagi syuting horor-horor gitu ya, terus ngeri-ngeri gitu ya, itu ada nggak challenge buat kamu sendiri? Challenge. Kalau challenge sih nggak ada ya, karena aku selama syuting film horor tuh enjoy banget. Dan itu kan Horor horor kamu enjoy? iya, aku enjoy. Karena kan di horor itu kita kayak actingnya kayak ketakutan, kita acting teriak-teriak tuh aku suka banget yang kayak gitu, yang Oke. menantang, challenging gitu kan. Jadi kalau misalnya kesulitannya itu kayak nggak ada sih, cuman lebih mungkin ke takut saat di perjalanan menuju lokasi syuting. Oke, Itu. karena kebanyakan di area mana sih kalau syuting? Di hutan. Aku 2 kali di tempat yang sama, hutan Managama itu di syuting Badarauhi sama syuting Kemah Terlarang. Oh,
Itu tempatnya sama. Tempatnya sama di situ, hutan juga. Oh, Kemah Terang yang baru-baru ini muncul ya? Iya. Oke, kamu juga pemeran di situ? Iya. Oke, kesurupan nggak? Kesurupan. Kalau acting kesurupan kamu kesusahan nggak? Acting kesurupan enggak sih. Aku aman-aman aja. Aman aja. Karena hidup-hidup ini juga bikin kita sering kesurupan ya, teman-teman ya. Oke, ini kalau kamu syuting-syuting ya, ke hutan, kemana, ke luar kota, itu gimana support keluarga tuh kamu rasain? Kalau keluarga tuh pastinya support aku banget. Selalu support apapun yang aku mau, apapun yang aku pengen tuh pasti keluarga selalu support dan dukung aku banget. Jadi misalnya kayak mamaku gini kemana-mana, aku ada acara, ada event, ada apa-apa tuh selalu diikutin gitu. Kayak diintilin gitu ya? Iya, karena aku sendiri juga nggak berani dilepas, belum berani. Jadi manajernya sekaligus mamahnya gitu. Oke, kalau dari sekolah sendiri, kan namanya syuting tuh pasti berhari-hari, berbulan-bulan. Nah itu Stella Duce ini, nah apakah mensupport kamu juga? SMP aku sekarang ini Stella Duce 2 tuh sangat support banget dan memberi aku kemudahan banget, kayak misalnya hari ini kan aku ujian nih, ada ini. Lalu aku diizinin pulang duluan, yang penting udah selesai, aku diizinin pulang duluan dan tuh bener-bener dipermudah banget, kita nggak perlu pakai surat-surat, nggak perlu pakai perizinan gimana-gimana, udah langsung diizinin gitu. Karena aku udah sendiri, mamaku dapat perjanjian di awal sekolahku, pokoknya karena aku nih banyak acara, banyak kegiatan, jadi mohon diizinkan, dipermudah gitu perizinannya, jadi gitu. Oke, karena kegiatannya juga sangat amat positif ya teman-teman ya. Iya, jadi sekolah support banget, sekolah juga mendukung banget kan, kayak ih di sekolah kita nih ada artis gitu. Iya, artisnya Jogja ini. Amin. Oke, kalau misalkan mau syuting gitu ya, ada ritual-ritual khusus gitu enggak? Kalau syuting, sebelum syuting tuh aku, apalagi horor nih ya, aku pasti bakalan, kan aku Katolik nih Kak, aku pasti bakalan ke Ganjuran, karena di situ kan ada pemandian suci gitu, air suci. Aku pasti bakal mandi di Ganjuran, lalu sambil doa semoga dijauhkan dari orang negatif, diberi perlindungan selama syuting. Karena kan kita kalau di hutan, pasti kan ada banyak makhluk lain yang tidak terlihat, pastikan, dan takutnya terjadi sesuatu yang gimana tidak diinginkan, gitu, tidak diinginkan. Jadi ya berdoa semoga selalu dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya gitu. Oke, jadi kalau ditanya ritualnya apa, bukan makan kembang ya? Bukan dong. Mandi air di Ganjuran gitu. Itu salah satu ritual pribadi gitu ya. Iya. Tapi kalau waktu kamu syuting sendiri, apakah di sana kayak nanti nggak boleh ini ya, nggak boleh bengong, nggak boleh apa gitu, ada nggak? Oh iya, pasti kalau bengong tuh nggak boleh. Karena kita kalau misalnya pikirannya kita kosong, itu kan pasti gampang bakal dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif lain kan. Jadi berusaha mungkin misalnya kalau waktu break mending tidur, atau kalau nggak baca-baca naskah gitu, jangan sampai kosong pikirannya gitu. Oke, jadi fokusnya harus terus terarah gitu ya, betul ya. Berarti kalau film horor sendiri pasti tantangannya tuh lebih di nyali kitanya gitu, atau gimana nih kalau yang Leticia rasain? Lebih di mentalnya sih, mentalnya harus kuat. Maksudnya kayak jangan mudah takut banget gitu. Apalagi kan kita syuting dari pagi sampai pagi nih kalau kita syuting. Itu mentalnya banget sih kuatin banget gitu. Oke, makanya mama selalu menemani ya. Wah, support keluarga juga penting buat mental ya ternyata ya. Iya, bener banget. Nah, kalau lagi syuting nih pernah nggak nemu kejadian yang mungkin unik nih? Kita tanya unik dulu gitu. Pernah nggak? Kejadian unik? Unik tuh gimana nih? Maksudnya kayak menyenangkan? Iya, lucu atau, gitu misalnya. Lucu. Menyenangkan ya mungkin. Di film aku yang bakal tayang ini, belum tayang ya tapi, itu aku kan ada adegan dipakein sling. Sling itu nanti kita bakal ditarik terus jadi pakai kayak keangkat gitu. Terbang gitu. Iya, tapi bukan terbang, lebih ke keangkat doang gitu. Itu seru banget. Menurut aku itu kayak kita lagi main di Playtopia. Oke, lagi neng apa Flying Fox? Iya, bener banget. Itu seseru itu. Apalagi itu kan ada matras, jadi kita kayak jadi ke matras gitu. Itu seru banget. Dan di Badrauhi juga kan aku ada adegan gulung-gulung, itu scene gulung-gulung. Itu sih pakai standman ya, cuman kan aku ada bagian yang kayak aku kesandung set, dibawa siapin matras. Itu juga itu seru banget. Oke, jadi kalau kita lihat itu gulung-gulung sebenarnya enggak ya, cuma gitu doang. Iya, gitu doang aslinya. Oke, jadi nih sekalian nambah ilmu, kalau di film tuh yang real kita lihat tuh sebenarnya nggak seril itu gitu ya. Iya, nggak seril itu. Itu ada tipu-tipuannya. Nah, itu trik-triknya harus dilatih gitu ya. Iya. Nih Kak Leticia latihan terus nih untuk tipuan-tipuan itu. Tapi aku malahan lebih mau kalau misalnya aku sendiri, jadi nggak pakai stuntman. Oke. Jadi aku lebih suka kalau aku yang lakuin sendiri gitu. Guling-guling sendiri. Kalau guling-guling nggak juga sih kayaknya. Oke. Berarti itu kejadian lucu. Kalau yang mencekam.
serem itu ya. Aku di Badrauhi itu hari pertama nih ya Kak. Itu tuh aku tuh bener-bener baru ngelewatin kan dari base camp. Lalu ke lokasi, itu kan lokasinya di jembatan gitu kan. Di ujung-ujung jembatan gini itu ada sesajen. Nah, salahnya aku di situ ngucap. Kayaknya beneran deh. Oh, beneran, oke. Nah, salahnya di situ aku ngucap. Aku bilang, "Mah, ini kenapa ada sesajen?" Karena aku masih awal-awal kan, jadi aku masih kayak polos banget gitu. Aku malah ngucap. Nah, dari situ begitu aku ngucap itu, rasanya kayak aku tuh pusing, terus kayak mual, pengen muntah aja. Padahal aku di base camp baik-baik aja gitu. Rasanya kayak kedinginan meriang gitu, mau muntah. Padahal tuh udah mau syuting. Nah, akhirnya aku di situ sempet nangis. Nangis, kamu sadar tapi? Aku sadar. Tapi aku nggak tahu, aku Nangisnya bukan kenapa orang yang gitu? gampang nangis kan sebenarnya Kak. Nangisnya aku bener-bener kenceng, itu selesai aku take ya. Selesai aku take, aku nangis bener-bener yang kayak sambil ngucap, aktingku jelek gitu. Padahal aku bukan orang yang gampang nangis juga sebenarnya, tapi nggak tahu di situ rasanya kayak baper aja gitu rasanya, kayak pengen nangis gitu. Akhirnya setelah itu aku dipegang sama Kak Aulia Sarah. Nah di situ dia megang aku, dia kayak doain aku, kamu harus kuat gini. Akhirnya aku sembuh gitu, aku bisa gitu. Nah lalu saat aku nangis itu juga semua kru film, sutradara semuanya itu pada deket ke aku. Dia pada kayak, kamu kenapa, kok nggak apa gitu. Dan aku juga kayak malah aktingku jelek kayak gitu, kayak histeris banget. Apa itu gitu. masih acting juga itu? Enggak, itu tapi nggak acting sih, tapi nggak tahu ya kenapa itu. Rasanya pengen aja nangis gitu. Di dalam hati tuh kayak ada yang mendorong aku kayak ayo nangis gitu. Aku nggak tahu juga kenapa itu. Ya mungkin ada sesuatu yang salah gitu ya. Matanya langsung gitu ya. Berarti kayak gitu tuh harus hati-hati juga ya? Ya harus hati-hati banget dalam berucap, dalam berpikiran, berbahasa itu semuanya harus hati-hati banget. Ya salahku sih, pas itu aku malah ngucap ibaratnya itu kan makanan mereka, tapi malah aku sebut kok ada itu gitu. Untung nggak diambil tuh ya? Iya. Dibuat cemil. Dimakan. Waduh serem banget. Tapi kalau misalkan lagi syuting gitu ya, pasti kan kamu ada adegan-adegan tertentu yang tadi suruh nangis, lari atau segala macamnya itu biasanya tuh kamu baca atau mendalami naskah itu berapa lama? Aku kan pastinya sebelum kita syuting pasti ada reading. Reading itu beberapa hari Kak. Jadi ada beberapa hari ini reading hari pertama kita ini. Jadi kalau misalnya berapa lama ya tergantung reading harinya gitu. Aku juga selama reading aku pasti bakal fokus banget, mendalami banget karakter seolah-olah aku bakal berada di posisi itu. Nah lalu saat take-nya nanti, saat di hari hanya syuting, itu aku bakal tarik nafas, aku merem bentar, aku sambil mikirin, aku sadarkan kayak gini-gini, aku berada beneran di posisi ini, beneran ada yang ngejar di belakang aku gitu. Aku bener-bener mikirin gitu. Itu kamu pernah sampai ke bawah nggak? Kayak ke dunia nyatamu gitu? Oh enggak sih, begitu enggak. Wah itu ngeri ya? Ngeri ya kalau misalnya bener soal ini. Overall selama ini belum. Jangan dong, kok belum? jangan sampai deh. Oke, berarti bukan cuma cara kamu belajar gimana acting gitu ya, gimana cara ngomongnya, nangisnya, tapi juga mentalnya harus terus dilatih gitu Dilatih terus, mental itu tuh penting banget. Oke, terus kalau kamu lagi main-main gitu ya di dunia film ini, bukan main-main, maksudnya lagi syuting, itu kan ada juga yang sudah suhu gitu ya, Iya, ada profesional. Cara kamu membaur dengan mereka tuh gimana? Aku itu dulu tuh sebenarnya jujur aja aku tuh dulu ambivert. Tapi lalu aku ada les public speaking di Inora Laska Digital. Anora Laska Digital. Dan itu membantu aku banget, aku jadi bisa kayak aktif ngobrol gitu. Jadi sekarang kalau misalnya aku ketemu sama talent-talent lain, kayak aku belum boleh sebutin deh, sorry. Aku ketemu sama talent-talent gitu. Iya, talent-talent senior begitu. Aku sekarang udah mulai berani ngobrol, aku kayak kakak dulu mulai dari kapan syutingnya gitu, terus gimana. Dan untungnya mereka juga menyambut dengan sangat baik banget ke aku gitu. Oke, jadi ada les public speaking juga ya? Iya. Lu bukan cuma jago acting, tapi bisa nyanyi, nge-MC, terus Iya. apa lagi? Dance, aku bisa. Multi talent sekali ya? Begituan. Mantap. Makanya waktu di scene yang nari-nari itu juga nari ya kamu ya? Kalau di senari aku nggak ada di nari itu. Tapi di percakapannya gitu Iya. ya dialognya. Berarti sangat melengkapi lah ya ini ya kemampuannya. Oke, nah kalau misalkan kamu udah selesai syuting gitu ya kan, tadi kamu bilang aku milih rehat aja, aku istirahat buat fokus gitu-gitu ya. Itu biasanya mamamu tuh ngapain sih kalau lagi ngintilin gitu tuh? Sama aku cuman tidur, makan, mijitin aku juga, iya.
Jadi pijitin aku, misalnya aku capek gitu dipijitin, dibaluri minyak kan pasti di hutan banyak nyamuk gitu kan, dibaluri minyak gitu. Tidur, makan, tidur lagi, makan lagi. Tidur lagi, terus ngobrol. Mamaku juga yang sebenarnya membuka jalan juga buat aku bisa berani ngobrol ke talent-talent lain gitu. Jadi kalau misalnya mamaku udah ngobrol gitu, terus aku lihat, oh itu baik tuh artisnya gitu. Aku jadi ketika mamaku lagi kemana gitu, aku juga berani ngobrol sama talent itu gitu. Jadi mama nih juga mencerminkan gitu ya, maksudnya kayak kakak harus ya, bisa memberi berani, contoh, gitu iya ya, gitu. Oke, jadi berarti selama ini kamu tuh sangat amat disupport dengan keluarga, terutama mamaku ya? Banget disupport banget aku sama keluarga, sama papa, mama, saudara semua. Oke, nah kalau misalkan nih, aku mau nanya, nggak bisa kan, aku mau nanya nih, dari awal sebenarnya kamu disupport ke dunia acting ini ya, jauh sebelum itu mamamu ngomongnya gimana sih, Kak ayo belajar acting apa gimana tuh? Awalnya ya, kalau awalnya kan aku karena tertarik sendiri tadi itu, aku tertarik karena yang awalnya iseng-iseng bikin film gitu, film pendek, lalu di situ aku tertarik, oh gini rasanya, aku jadi kayak pengen gitu. Habis itu lihat sekitar juga, lihat teman-teman sekitar aku juga kebanyakan pada talent-talent semua gitu, mereka udah pada syuting-syuting, aku lihat, dia bisa, enak ya bisa kayak gini, terus aku jadi pengen. Apalagi dulu tuh aku punya panutan tuh Nico Rossi. Nah itu aku ngefans banget sama Kak Nico Rossi. Terus dari situ aku juga pengen jadi kayak gitu. Aku bilang ke mama, dan mama juga support banget tuh. Mama juga bilang, oh iya kamu emang cocok banget nih dari sini. Karena kan aku dari kecil nih Kak, aku dari kecil tuh aku pas ditanyain cita-cita, ini kedinginan nih. Pas ditanyain cita-cita, itu aku dari kecil selalu jawab pengen jadi artis. Jadi selalu apa ya, nggak pernah berubah-ubah. Kalau misalnya anak kecil kan biasanya pengen jadi guru, pengen polisi, jadi dokter, gitu-gitu, dan selalu berubah-ubah kan. Tapi aku dari kecil, bener-bener dari TK, SD, SMP semua gitu, aku selalu bilang aku pengen jadi artis. Gitu. Nah akhirnya aku juga dilesin segala macam sama mamaku, dan aku emang paling menonjol di dunia entertainment. Emang aku paling bagus di entertainment, akhirnya mamaku support banget aku buat di dunia entertainment gitu. Jadi dorongan keluarga, dorongan sekolah seperti yang tadi di awal ya kita bahas gitu, berujung kamu ke sekarang dunia acting ini gitu ya. Nah kan dari tadi kita sudah banyak nih nge-spill beberapa film yang pernah kamu mainin gitu ya. Ada nggak yang paling berkesan film buat kamu yang sampai sekarang tuh bekas gitu? Antara adegannya atau krunya? Itu semua film pasti ada kesan tersendirinya. Pasti film ini tuh, oh aku bisa kayak gini-gini, belajar hal-hal baru gitu. Tapi yang aku suka itu saat aku main film pendek di YouTube itu dia ada unsur drama musikalnya. Jadi aku sambil acting, sambil menari, sambil nyanyi, itu aku suka banget itu. Jadi aku harapannya film yang aku pengen mainin itu adalah film layar lebar drama musikal. Aku pengen dapat itu. Berarti ini mau beralihnya bukan horor lagi nih, gitu ya? Ya tergantung rezekinya lah. Nah, kalau yang lagi di project yang kali ini bukan horor? Aku ada 2 project. Lagi ada 2 project belum tayang, tungguin ya. Tungguin ya. Stay tune. Itu ada genrenya horor sama action gitu. Action ya, horor aja udah mencekam, kalau action tuh lebih Yang horor itu sudah selesai syutingnya, tinggal nunggu tayangnya. Kalau yang action baru mau mulai syutingnya. Gitu. Ini kan kamu dari horor terus belajar ke action. Itu kamu harus latihan lagi nggak? Karena sebelumnya aku juga pernah dapet genre action. Dulu aku pernah dapet aku jadi preman gitu, aku copet gitu. Ini nggak ada wujud-wujud preman. Jangan salah dulu Kak, aku feminim gini, aslinya aku preman banget nih. Aku suka yang mententeng gitu. Sini loh gitu ya. Iya gitu. Jadi pas dapet aku peran copet itu, aku ya kayak nyaman aja gitu. Aku bisa jalan. Aku bisa jalan, nggak perlu jalan yang kayak gini, tapi aku bisa jalan kayak gitu. Dan itu seru banget, itu adegannya lari-lari di pasar gitu. Jadi itu bener-bener semua orang pasar pada ngeliatin kita yang syuting nih. Pada kayak, apaan tuh lari-lari gitu? Itu ngapain tuh? Nyepet beneran kali ya gitu. Itu seru banget sih buat aku. Kalau kayak gitu tuh biasanya kamu waktu reading gitu tuh emang sambil kamu adeganin gitu atau gimana? Kalau waktu aku reading, adegan sih enggak ya, tapi sambil ekspresi. Kalau misalnya reading pakai adegan ada sendiri gitu. Jadi ada beberapa macam reading gitulah. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu seberapa
ketatnya pelatihan dunia acting ini? Betapa ribetnya syuting itu. Coba jelaskan seribet apa sih? Sebenarnya ribet gak ribetnya tergantung kita enjoy-nya aja sih. Kalau misalnya kita enjoy ya kita bakal nganggep itu ya udah biasa, nggak ribet gitu. Dan selama ini aku selalu enjoy sama apa yang aku lakuin karena itu yang aku mau gitu. Jadi ya nggak ribet menurut aku. Oke, jadi kalau dapat peran gitu ya, peran entah jadi si ceria, si sedih, si galak gitu, itu kamu juga dikaca gitu, gitu nggak? Iya, aku sering kayak gitu. Oh kayak gitu. Bahkan tau nggak sih kayak yang aku sering kayak ngevlog sendiri depan kaca gitu. Dan sambil mempraktekkan adegan-adegan yang mungkin aku mau filmin gitu, aku sering kayak gitu. Oke, itu latihan sendiri gitu ya? Latihan sendiri sama ada pendampingnya biasanya. Di setiap film tuh ada pendamping, apa ya namanya? Pendamping yang latih acting juga gitulah. Gitu. Jadi kayak gitu tuh bukan cuman mitos-mitos, ternyata artis-artis juga sering gitu di depan kaca. Iya, gitu itu beneran, itu real guys. Real. Dan aku banyak lihat artis-artis kan juga kayak gitu semua. Ternyata ini fun fact-nya ya, kita nggak tahu selama Fun ini ya. Nah kalau misalkan adegannya lagi preman gitu ya, itu kamu ada adegan pak gitu nggak? Belum sih, tapi kalau ada aku mau. Iya, seru. Itu kalau gitu juga ada latihannya juga nggak sih? Pasti ada. Pasti ada. Kita ada prakteknya sendiri buat kita biar bisa menguasai, biar kita tuh nggak aneh nonjoknya kayak gini gitu. Pasti ada gini, gitu. Gitu. Oke, berarti kamu harus mengikuti semua runtutannya itu dengan cermat, fokus. Ya, mentalnya harus kuat banget karena kesehatan, kita jadwalnya pasti padat kan jadwalnya. Jadi ya itu kesehatan bener sih, kesehatan mental gitu. Ya, makanya nih mungkin tante bawa vitamin terus ya tante ya. Iya, vitamin gitu. Kalau misalkan teman-teman nih T3 aku mau jadi artis kayak Kak Leticia gitu. Itu awalnya yang harus menurut kamu ya harus mereka lakukan tuh apa? Awal apa sifat yang ini? Ya misalkan kamu harus latihan mentalnya dulu apa? Pastinya harus kursus gitu. Ngelatih mental, itu penting banget, mental tuh penting banget karena kan kita pasti bakal bisa berhari-hari syuting gitu. Itu harus kuat mental, kuat mood kesehatan. Juga ya. Mood itu bahaya banget buat orang yang mudian tuh, bahaya banget. Jadi moodnya harus stabil gitu. Lalu kan kita pasti kalau misalnya syuting pasti kalau misalnya kita salah atau kita berulang-ulang kali take, itu kan pasti karena kita ada kesalahan, lalu kita bakal ditegur sama kru, ditegur sama sutradara tuh jangan gampang bad mood, jangan gampang dimasukin ke hati gitu. Karena kan itu mungkin juga salah kita sendiri kan, jadi ya mentalnya harus kuat. Lalu attitude menurut aku penting banget. Karena kalau misalnya artis yang dia attitude-nya jelek, yang suka gimana-gimana gitu. Ngambekan gitu ya. Iya, gitu tuh malah merusak aura sama bikin suasana jadi nggak enak di lokasi syuting. Jadi kan kalau di lokasi syuting kita kan harus jaga mood kan. Harus jaga mood banget dan jaga semua mood, entah itu kru, entah itu pemain, semua. Jadi jangan sampai attitude kita tuh membuat mood mereka jelek gitu loh. Attitude, mood, lalu mental, pede. Harus pede depan kamera, pede ngomong gitu. Dulu aku awal-awal nggak pede tau Kak. Aku awal-awal kayak ngomong di depan kamera gitu kayak gitu. Kalau ini karena kedinginan nih. Aslinya kedinginan nih. Jadi harus pede gitu. Oke, jadi tadi ada pede pertama, mental, attitude ya. Nggak penting seberapa jagonya, kalau attitude jelek mah. Iya. Nggak ada nggak ada gitu ya. Nggak ada callingan gitu. Nah kalau misalkan nih aku mau tanya, kok misalkan mulu ya? Aku mau tanya, apa harapan kamu 3-5 tahun ke depan? Apa yang lagi kamu persiapkan? Aku pengen, cita-cita aku tuh bisa jadi artis. Jadi artis yang ya artis banget gitu lah, artis banget gimana tuh? Lebih terkenal. Iya, lebih terkenal gitu. Tapi selalu rendah hati. Jadi aku pengennya jadi artis yang terkenal banget nih, yang di atas. Tapi aku pengennya tetap rendah hati gitu. Dan aku pengen bisa sampai ke luar negeri. Wah, amin. Kayak itu Cinta Laura. Gitu. Jadi pengen juga ada di film internasional gitu ya? Iya, aku pengen banget kayak gitu. Pengennya apa? Extras? Action apa? Horor? Aku pengennya fantasi. Oh, malah fantasi. Beda lagi nih. Iya, fantasi, action, horor ya semualah. Tapi kalau aku pengen itu, aku pengen banget, cita-cita aku tuh pengen meranin film yang dia bisa terbang-terbang gitu. Oke, jadi princess. Iya, princess kayak peri gitu. Kayak seru kan ya Kak, dipakai insulin terus kita terbang-terbang. Iya, terbang gitu. Seru banget sih itu.
Oke, jadi cita-cita yang kamu ingini itu sudah kamu jajaki dari sekarang ya, sudah dipondasiin gitu ya. Oke ya, semoga cita-citanya bisa terkabul. Ya, amin, kakak juga. Amin. Terus juga apa yang kamu inginkan di tahun-tahun ke depannya bisa tercapai juga. Amin. Semangat juga Mbak Tante menemani Leticia selalu syuting-syuting ini ya. Nanti kita tunggu 2 film ya? Iya, 2 film udah Kak tayang. Tungguin ya. Terus semuanya layar lebar. Layar lebar tuh. Stay tune di Instagramnya apa Kak? Princesa_Leticia. Nah, di follow ya. Nanti kalau mau fallback DM aja. Iya. Oke. Wah, besok datang lagi ke studio podcast kita ya Kak ya. Kalau udah syutingan, misalkan ada kejadian apa gitu ya. Jadi aku ceritain ya, kita spill ya. Spill kita gibah di sini. Oke, tapi gak kerasa waktunya udah habis ya. Thank you banget udah hadir. Tante juga sudah temani ya. Sehat selalu. Amin. Dan sukses berkarya. Amin. Jangan lupa untuk terus saksikan T3 hanya di podcast TVRI Yogyakarta. Bye-bye.